Salatullah, salamullah. Viral bayaran selagit. Okky Setiana Dewi sekali ceramah hingga disebut minta disiapkan hotel berbintang. Bagaimana kalau kita tugas? Bagaimana kalau kita berdakwah, kita ceramah, kemudian kita nggak cari nafkah, cukup dengan demikian? Ya nggak boleh. Dakwah bukan untuk mencari nafkah, ceramah bukan cari nafkah. Kita punya cari nafkah sendiri. Dakwah tetap dakwah di jalan Allah. Ini perbuatan yang paling mulia dan ganjarannya sangat besar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, di dalam surah Fussilat. Dan tidak ada yang paling baik perkataan manusia tentang orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan saya orang Islam. Dakwah ini ganjaran besar ganjarannya. Makanya para nabi, para rasul alaihi wassalam, ketika mereka berdakwah, itu mereka mengatakan, la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya aku nggak minta ganjaran, nggak minta upah, nggak minta gaji dari kalian. Para nabi mengatakan demikian. Ganjaranku, upahku atas Allah Rabbul Alamin. Maksudnya begitu para dai, para ustaz dalam berdakwah, nggak mengharapkan sesuatu dari manusia, nggak makan uang, nggak mengharapkan amplop, nggak mengharapkan duit, nggak mengharapkan yang lainnya. Karena Allah. Jadi jangan dijadikan bahwa dakwah sebagai mencari maisha. Makanya kata Abu Aliya rahimahullah, beliau mengatakan, alim majjanan kama ulimta majjanan. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimanapun kamu dapat ilmu juga dengan gratis. Ajarkan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan. Ini Islam ajarkan. Disuruh orang ikhlas, yang pertama kali wajib ikhlas siapa? Ya dai-nya harus ikhlas karena Allah, nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Lihat para ulama terdahulu mengajarkan karena Allah. Nggak ada ulama terdahulu habis ngajar murid-muridnya kumpulin amplop, masukin duitnya buat ustadznya. Nggak ada, kecuali zaman sekarang. Nggak ada, zaman dulu nggak ada itu. Kumpulkan uang untuk buat ustadznya, nggak ada seperti itu. Bahkan si ustadz kalau perlu dia yang harus berkorban, karena dakwah merupakan jihad dan dia wajib berjihad dengan apa? Dengan dirinya dan hartanya. Dia berjihad dengan Allah. Dia para sahabat berjihad dengan dirinya, berjihad dengan hartanya. Kecuali kalau memang ada dari ulil amri, memang dia ditugaskan ulil amri untuk berdakwah, ulil amri yang memberikan gaji kepada dia, boleh, hukum syar'i. Tapi mengharapkan orang kumpulkan keropak amplop buat ustadznya, nggak benar. Bahkan ada yang ngaji bayar, nggak boleh. Ngaji ini gratis. Ini semua orang boleh dengar dakwah ini, siapa aja, nggak pakai uang. Dakwah ini nggak pakai uang. Semua orang bisa dengarkan dakwah yang hak agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka masuk dalam agama Islam secara keseluruhan, agar mereka mentauhidkan menjauhkan syirik. Biar mereka dengar dakwah ini, nggak pakai bayaran, apalagi sengaja bikin bayaran. Bahkan ada IO-nya lagi. Memang CEO juga nyari duit ini, bikin di hotel, bikin di pantai. Ini nggak benar. Ustadznya mesti tegaskan nggak boleh yang seperti ini. Karena apa? Orang akan rusak, dibedakan antara orang kaya dan orang miskin. Ente orang miskin nggak punya duit, nggak bisa ngaji di hotel, nggak bisa ngaji di pantai, miskin. Kan secara kasarnya seperti itu. Mesti dakwah di masjid, semua orang dengar, orang kaya, orang miskin sama, nggak ada bedanya. Karena ini ibadah kepada Allah SWT. Jangan pakai dibayar. Semua lakukan karena Allah dan jelaskan kepada mereka ini dakwah. Kalau mereka punya uang, mereka yang bantu pondok, bantu masjid, bantu orang-orang miskin, bantu yang lainnya. Tapi bukan buat ustadznya, ustadz tambah kaya, bukan. Seperti itu. Ini harus perhatikan, jaga keikhlasan, dan kita semua mengharapkan ganjaran Allah, dan yang kita harapkan surga Allah Taala, bukan dunia. Dunia dan seisinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Gak ada harganya meskipun hanya setebat sayap nyamuk. Yang kita cari wajah Allah, yang kita cari karena Allah, yang kita cari surga Allah. Itu semuanya harus diingatkan demikian manusia, dan terus diingatkan supaya manusia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah surga, bukan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita
Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Taala dan istiqamah di atas jalan yang hak. Wassallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah. Viral bayaran selagit. Okky Setiana Dewi sekali ceramah hingga disebut minta disiapkan hotel berbintang. Penceramah Okky Setiana Dewi masih menjadi bulan-bulanan warganet usai melontarkan pernyataan kontroversial soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pro kontra pun tersaji di media sosial, bahkan tarif sekali ceramah pun ikut terkuak ke publik. Tak main-main, Okky disebut-sebut mematok bayaran budget lebih dari 10 juta rupiah untuk ceramah dengan durasi 1-2 jam. Netizen kembali memviralkan adanya petisi yang pernah muncul pada 2016 silam yang mendesak untuk menyetop seluruh tayangan ceramah yang menampilkan Okky Setiana Dewi di televisi. Petisi tersebut bertajuk Stop Tayangan Ustazah Karbitan di TV Mempertanyakan Status Umbul Kuro Okky Setiana Dewi. Di change.org petisi ini digalang atas nama komunitas peduli muslimat di Inggris. Si pembuat petisi meminta agar gelar Ustazah Okky dicabut. Pencabutan gelar Ustazah kala itu karena Okky Setiana Dewi dinilai tak memenuhi kapasitas sebagai seorang dai. Dalam petisi tersebut juga dikuak terkait bayaran sekali ceramah yang dipatok Okky. Nilainya lumayan untuk sekali ceramah, minimal budget yang diperlukan lebih dari 10 juta rupiah untuk sesi 1-2 jam ceramah. Dan nilai tersebut belum termasuk request pesawat bisnis kelas, hotel berbintang dan mobil transportasi dari dan menuju bandara yang di request harus merek tertentu. Namun kakak kandung Ria Ricis itu memilih bungkam atas tudingan tersebut. Pro kontra pun tersaji di media sosial, bahkan tarif sekali ceramah pun ikut terkuak ke publik. Tak main-main, Okky disebut-sebut mematok bayaran budget lebih dari 10 juta rupiah untuk ceramah dengan durasi 1-2 jam. Netizen kembali memviralkan adanya petisi yang pernah muncul pada 2016 silam yang mendesak untuk menyetop seluruh tayangan ceramah yang menampilkan Okky Setiana Dewi di televisi. Petisi tersebut bertajuk Stop Tayangan Ustazah Karbitan di TV Mempertanyakan Status Umbul Kuro Okky Setiana Dewi. Di change.org petisi ini digalang atas nama komunitas peduli muslimat di Inggris. Si pembuat petisi meminta agar gelar Ustazah Okky dicabut. Pencabutan gelar Ustazah kala itu karena Okky Setiana Dewi dinilai tak memenuhi kapasitas sebagai seorang dai. Dalam petisi tersebut juga dikuak terkait bayaran sekali ceramah yang dipatok Okky. Nilainya lumayan untuk sekali ceramah, minimal budget yang diperlukan lebih dari 10 juta rupiah untuk sesi 1-2 jam ceramah. Dan nilai tersebut belum termasuk request pesawat bisnis kelas, hotel berbintang dan mobil transportasi dari dan menuju bandara yang di request harus merek tertentu. Namun kakak kandung Ria Ricis itu memilih bungkam atas tudingan tersebut.